Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4076 sampai 4078. Bagaimana segel api ilahi bisa begitu kuat di tanganmu? Wajah Huo Yuanting dipenuhi rasa tidak percaya. Pemimpin sekte tua itu memandang Chen Ping dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, "Chen Ping, apa yang terjadi? Apakah ini api yang keluar dari segel api ilahi?" "Tuan sekte lama, segel api ilahi yang selama ini Anda anggap sebagai harta paling berharga dari sekte tersebut sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Ada jiwa segel di dalam segel api ilahi. Segel api ilahi telah kehilangan jiwanya, jadi kekuatannya sudah banyak melemah. Saya secara tidak sengaja memperoleh jiwa segel di sungai magma itu. Jadi saya dapat dengan mudah mengidentifikasi pemilik segel api ilahi ini. Dan ia juga mampu meletus dengan api yang lebih kuat dari sebelumnya." Chen Ping mengikuti pemimpin sekte lama dan menjelaskan. Tapi Chen Ping tidak mengatakan apapun tentang Hong San. "Menyegel jiwa? Aku tidak menyangka bahwa segel api ilahi juga memiliki jiwa penyegel. Bahkan tanpa jiwa penyegel, segel api ilahi ini dapat disebut senjata ilahi. Sekarang ia memiliki jiwa penyegel. Kekuatannya mungkin adalah sangat menakutkan." Pemimpin sekte lama berkata dengan kaget. Huo Yuanting sangat terkejut saat mendengar kata-kata Chen Ping. Segel api ilahi yang telah dia peroleh dengan susah payah ternyata hanyalah cangkang kosong. Pantas saja Chen Ping tidak tampak takut sama sekali saat Huo Dong memegang segel api ilahi, dan dia terlihat percaya diri. Ternyata Chen Ping telah memperoleh jiwa segel sejak lama dan mengetahui bahwa segel api ilahi hanyalah cangkang kosong. Saat ini, Huo Yuanting bertekad untuk membalaskan dendam putranya, tetapi menghadapi Chen Ping dan pemimpin sekte lama, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Huo Yuanting mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika Anda mencoba yang terbaik, hasil akhirnya adalah kematian. Tetapi jika dia pergi, sekte Xian tidak lagi memiliki tempat untuknya, dan tidak banyak muridnya yang akan mengikutinya. Lagi pula, orang-orang di alam surgawi semuanya tertarik pada keuntungan. Jika Huo Yuanting bukan pemimpin sekte dan meninggalkan sekte Xian dan tidak mendapatkan keuntungan, siapa yang akan mengikutinya? Tapi saat Huo Yuanting ragu-ragu, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di langit. Cahaya hitam melesat ke langit, langsung menarik perhatian semua orang. Dan dalam cahaya hitam ini, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul langsung dari kehampaan. "Membunuh sesepuh kita dari sekte meringis, dan kemudian membunuh Huo Dong. Apakah kamu mencoba menipuku? Sekte meringis bukan siapa-siapa." Orang yang datang tidak lain adalah Wei Tianya, pemimpin dari sekte meringis. Melihat kemunculan tiba-tiba dari master sekte wajah hantu, wajah pemimpin sekte lama menjadi sangat jelek, dan bahkan murid sekte Xian lainnya pun sangat gugup. Tapi Huo Yuanting memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Jika master dari sekte wajah hantu maju dan langsung membunuh Chen Ping dan pemimpin sekte lama, maka sekte Xian akan tetap menjadi miliknya. Chen Ping, ambil kesempatan ini untuk melarikan diri bersama yang lain. Orang ini adalah pemimpin dari sekte wajah hantu. Namanya Wei Tianya, Master Alam Mahayana tingkat ketiga. Saya sudah puluhan tahun tidak bertemu orang ini. Saya dengar dia telah mengasingkan diri.
Tapi Sha tidak menyangka dia akan dibebaskan dari pengasingan. Pemimpin sekte tua itu berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi jelek. Dia ingin Chen Ping melarikan diri bersama murid-murid sekte Xian, dan dia ingin menemukan cara untuk menahan Wei Tianya. Pemimpin sekte lama tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya, dan hasil akhirnya adalah kematian. Tetapi bisa menyelamatkan begitu banyak orang dari sekte Xian tidak sia-sia. Tuan sekte tua, itu hanya bayangan yang kental, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukannya tubuh aslinya ada di sini, jadi kita tidak perlu melarikan diri. Chen Ping melirik Wei Tianya dan berkata dengan tenang. Pemimpin sekte wajah hantu hanyalah hantu. Dan tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan aslinya. Meski aku hanya bayangan, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ketika Wei Tianya mendengar kata-kata Chen Ping, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Chen Ping. Aura alam Mahayana meledak seketika, menyebabkan banyak biksu mengubah ekspresi mereka. Melihat ini, pemimpin sekte lama ingin melawan, tetapi ditahan oleh Chen Ping. Serahkan saja padaku, Chen Ping tersenyum ringan. Energi spiritual di tubuhnya meledak seketika, lalu dia mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan di kepalan tangan berkedip-kedip seperti matahari yang menyilaukan. Tinju cahaya suci, setelah meninju, bayangan tinju besar menuju ke arah Wei Tianya. Pukulan Chen Ping benar-benar menghancurkan telapak tangan Wei Tianya. Wei Tianya sedikit terkejut. Setelah pertarungan sebenarnya, dia menemukan bahwa Chen Ping, biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, memiliki kekuatan yang berbeda dari penampilannya. Wah! Kamu membunuh Penatua Tu dan Huo Dong dengan kekuatan alam kesengsaraan. Kamu benar-benar memiliki kemampuan yang nyata. Tapi orang-orang yang kamu bunuh semuanya adalah anggota sekte Meringisku, jadi kamu harus memberiku penjelasan. Setelah Wei Tianya selesai berbicara, ada dengungan di langit, dan kemudian pusaran di kehampaan muncul, dan segera seringai besar terbentuk. Wajah hantu ini sebesar bukit dan terus berputar. Terlebih lagi, mata dari wajah hantu itu tampak hidup. Mereka terus-menerus menatap Chen Ping, seolah ingin melihat menembus Chen Ping. Di bawah tatapan mata ini, yang lain menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah terlihat jelas, dan tidak ada rahasia sama sekali. Tekanan tak terlihat terus terpancar dari wajah hantu itu. Setiap beku merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh gunung dan sungai, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Beberapa biksu dengan kekuatan rendah mulai tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bahkan Penatua Yu memiliki wajah jelek dan berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Munculnya seringai ini menyelimuti seluruh sekte Xian di bawah tekanan. Aura yang kuat, mendominasi, dan menakutkan seperti itu membuat semua orang tidak berani bergerak sedikit pun. Wajah Master Sekte Lama juga sangat jelek. Mata semua orang dipenuhi ketakutan, dan tidak ada yang berani melihat seringai itu. Hanya Chen Ping yang mengangkat kepalanya, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Anak yang baik, dia memiliki tulang punggung yang cukup kuat. Setelah Wei Tianya selesai berbicara, gelombang tekanan yang luar biasa datang langsung ke arah Chen Ping. Rumah-rumah dan tanah yang luas di sekitar mereka tidak dapat menahan tekanan dan runtuh satu demi satu. Tubuh Chen Ping berdiri tegak tanpa membungkuk, dan dia bahkan tidak mengelak dari matanya. Pada saat yang sama, segel api ilahi di tangan Chen Ping meledak dengan semburan api,
menahan tekanan ini. Chen Ping memegang segel api ilahi di tangannya, jadi dia sangat tenang. Faktanya, Chen Ping masih memiliki seseorang untuk diandalkan, dan itu adalah Raja Iblis Ciyun. Jika ini benar-benar menyangkut masalah hidup dan mati, maka dia akan mempertaruhkan segalanya dan membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya lagi. Sekarang Chen Ping memiliki segel api ilahi. Sisa jiwa Raja Iblis Ciyun dapat muncul di dunia ini di bawah perlindungan segel api ilahi. Itu tidak perlu disembunyikan di lautan kesadaran Chen Ping. Jika itu tidak cukup, itu hanya bisa muncul di nafas api dari segel api ilahi. Jika tidak, jika sisa jiwa Raja Iblis Ciyun terungkap di dunia ini, dia mungkin akan musnah menjadi abu. Di ruang tertutup atau di lautan kesadaran, sisa jiwa Raja Iblis Ciyun bisa bergerak. Melihat Chen Ping mengangkat kepala dan dadanya, dia tidak takut sama sekali. Sementara Wei Tianya mengendalikan seringainya dan terus memberikan tekanan. Chen Ping hanya merasakan napasnya mulai bertambah cepat, seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku, dan dia merasa seolah-olah seluruh langit menekannya. Kekuatan yang tak terlukiskan ini membuat semua tulang di tubuh Chen Ping bergetar, tapi Chen Ping masih berdiri. Saya melihat Chen Ping mengertakkan gigi, matanya merah, dan temperamen tubuhnya tercermin pada saat ini. Berbagai kekuatan spiritual di dalam tubuh terus beroperasi, dan nafas api di segel api ilahi juga terus meletus, menahan tekanan ini untuk Chen Ping. Nak, nafas api di segel api ilahi ini dapat membantumu berlatih. Jangan sia-siakan di sini. Biarkan aku keluar dan membantumu mengatasinya, kata Raja Iblis Ciyun setelah Chen Ping. Raja Iblis Ciyun sekarang saat ingin keluar dari lautan kesadaran Chen Ping dan menuju dunia nyata untuk bersenang-senang. Tunjukkan saja wajahmu, tapi jangan berpikir untuk melarikan diri, kata Chen Ping. Apa-apaan ini, kecuali orang mesum sepertimu? Siapa lagi yang bisa mentolerirku di lautan kesadaran? Terlebih lagi, aku harus menunggumu membantuku menemukan reruntuhannya. Kamu tidak akan lari, kata Raja Iblis Ciyun. Oke, kamu bertarung cepat. Orang ini hanyalah proyeksi bayangan. Kebetulan kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Jadi itu adil, kata Chen Ping. Sial, kau membandingkan sampah ini denganku. Belum lagi sisa jiwaku. Meski aku hanya punya sehelai rambut di kakiku, lelaki tua ini bukan tandinganku. Raja Iblis Ciyun sedikit tidak senang. Pemimpin dari sekte wajah hantu hanyalah pemimpin alam Mahayana tingkat ketiga, tetapi Chen Ping sebenarnya bersaing dengan Raja Iblis Ciyun. Tentu saja Raja Iblis Ciyun tidak setuju. Jika Raja Iblis Ciyun masih utuh saat ini, Wei Tianya bisa dimusnahkan hanya dengan satu pandangan. Senior, saya hanya membuat analogi. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Chen Ping sedikit tercengang. Orang-orang dari surga ini sungguh aneh. Cepat keluarkan aku. Berhenti merengek, kata Raja Iblis Ciyun. Oke, Chen Ping mengangguk, dan kemudian segel api ilahi meledak dengan nyala api merah yang terlihat dengan mata telanjang. Nyala api meledak di udara, langsung membentuk perisai yang menyelimuti seluruh gerbang Xian. Kemudian Wei Tianya juga terselubung di dalamnya. Wei Tianya tertegun sejenak, tapi kemudian dia mencibir. Nak, apakah kamu bodoh? Jika kamu ingin menahan tekananku, kamu harus mengisolasiku. Sekarang kamu telah melindungiku secara langsung. Bukankah ini memudahkanku melakukan sesuatu?
Chen Ping memandang Wei Tianya dan tersenyum dingin. Apakah saya bodoh? Anda akan segera mengetahuinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melakukan pose yang sangat tampan. Keluar, setelah Chen Ping selesai berbicara, kabut hitam muncul di atas kepalanya, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan perlahan muncul. Tapi lelaki tua itu sepertinya bersembunyi. Jika muncul, itu jelas merupakan sisa jiwa. Ketika Wei Tianya melihat ini, dia tertawa. Nak, jika kamu menggunakan jiwa iblis di depanku, bukankah ini unjuk kekuatan di depan Guangdong? Apakah kamu tidak tahu bahwa sekte wajah hantu kami berspesialisasi dalam membangkitkan jiwa iblis? Tepat pada waktunya, aku akan membangkitkan jiwa iblismu ini dan membiarkannya dimanfaatkan olehku. Wei Tianya akan mati tertawa saat ini. Beri makan ibumu. Bao, bisakah kamu membayarku? Raja Iblis Ciyun sangat senang meninggalkan laut kesadaran Chen Ping dan bisa berpindah-pindah di dunia luar. Tapi Wei Tianya ini benar-benar mengucapkan kata-kata dukungan. Apakah kamu bercanda? Bisakah Raja Iblis dari alam surgawi dibangkitkan sebanyak yang dia inginkan? Wei Tianya tercengang. Dia tidak menyangka jiwa iblis ini memiliki temperamen yang buruk sehingga dia benar-benar memiliki kesadarannya sendiri. Banyak jiwa iblis yang dibesarkan oleh sekte wajah hantu tidak memiliki kesadaran otonom. Mereka yang memiliki kesadaran otonom tidak mudah dikendalikan. Tapi begitu jiwa iblis semacam ini dikendalikan, pasti akan menjadi kuat. Pemimpin sekte lama dan Huo Yuanting semuanya memandang Raja Iblis Ciyun saat ini. Mereka tahu bahwa inilah yang dikatakan Penatua-Tu sebelum dia meninggal, bahwa Chen Ping mengetahui jiwa iblis di laut. Justru karena jiwa iblis inilah Penatua-Tu dan murid dari sekte meringis dibantai oleh Chen Ping. Kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kamu masih berani menjadi begitu sombong. Saat aku menaklukkanmu, kamu akan tahu betapa kuatnya aku. Setelah Wei Tianya selesai berbicara, seringai besar itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedotnya ke arah Raja Iblis Ciyun. Itu hanyalah sisa jiwa yang dapat dengan mudah tersedot ke dalam wajah hantu. Aku belum pernah bermain seperti ini selama ribuan tahun. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Raja Iblis Ciyun tiba-tiba tertawa saat melihat Wei Tianya mencoba menaklukkannya. Awalnya, Raja Iblis Ciyun bisa membuat Wei Tianya menghilang dengan menghembuskan nafasnya, tapi dia ingin bersenang-senang dan tidak ingin Wei Tianya menghilang begitu cepat. Jika Wei Tianya menghilang dan Chen Ping menyingkirkan perisai yang ditahan oleh segel api ilahi, Raja Iblis Ciyun akan kembali ke lautan kesadaran Chen Ping.